Hampir semua orang pernah merasakan gejala keringat dingin, di mana gejala ini sering datang tiba-tiba akibat tubuh kurang fit atau bisa saja karena efek kecemasan atau stres. Keringat dingin adalah sebuah kondisi di mana permukaan kulit akan terasa lebih lembab dan rasa dingin di bagian permukaan kulit. Kondisi ini bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Keringat dingin bisa keluar dari seluruh tubuh atau bagian tertentu saja, seperti ketiak, telapak tangan, dan kaki. Keringat dingin akan menjadi kondisi yang wajar apabila tidak ada tekanan atau rasa tidak nyaman pada tubuh. Tapi kondisinya akan berbeda jika seseorang mengalami keringat dingin karena stres, tekanan pikiran, maupun gangguan penyakit lainnya. Sebenarnya penyakit apa saja yang dapat memicu keringat dingin? Ayo Hidup Sehat, dan sekarang kita akan membahas mengenai keringat dingin nih ya dok ya. Tadi katanya dokter Haikal kalau ketemu calon mertua dia keringat dingin. Kalau mau ujian, mau ujian nasional gitu ya, itu kan jadi keringat dingin juga. Tapi hati-hati nih kalau keringat dinginnya disebabkan karena hal lain. Misalnya tiba-tiba ada nyeri dada kan, atau tiba-tiba kok pusing. Nah ini bisa jadi. Atau mungkin ada tekanan darah yang turun, itu atau dia. Gula darah tiba-tiba turun. Betul. Itu juga bisa tuh. Nah ada baiknya nih kita akan bahas bersama Dr. Yongki, spesialis penyakit dalam. Siang dok, Siang, apa kabar? Dok. Ya, apa kabar? Selamat siang. Iya. Sehat, Dok? Sehat selalu. Sehat selalu. Iya, Dr. Haikal. Wah dokter keringat dingin nih. Tangannya ya agak keringet Gini nih. ya. Kenapa ya? Dok. Mungkin karena nervous mau tampil aja Oh Pak. gitu. Oke, dok, ini kita bahas tentang keringat dingin ya. Ini kan kalau andai kata muncul pada saat kita tegang, cemas, mungkin masih wajar lah ya. Tapi ini bagaimana kalau muncul akibat gejala lain, akibat penyakit lain? Nah, yang pertama nih dok, mitos atau fakta bahwa keringat dingin tanda awal serangan sakit jantung. Ya, fakta ya. Fakta. Tapi ada tapinya ya. Tapi jika ada gejala-gejala yang lainnya. Jadi tidak hanya keringat dingin saja ya, misalnya sesak nafas, kemudian jantungnya iramanya tidak teratur, Nyeri dada, dok, nyeri ya. dada, kemudian ada pembengkakan di badan, tentunya lemas juga. Nah, Dan itu ini keringat dinginnya satu tubuh atau tangan doang? Karena masyarakat banyak yang menyangka kalau telapak tangan itu keringat dingin, lah ini tanda serangan jantung. Ya, kalau untuk keringat dingin seperti itu bisa seluruhnya juga bisa lewat tangan juga. Oh, Iya. betul, dok, Oke, tapi bukan berarti semua orang yang keringat dingin di tangan, tangannya selalu basah gitu dok. Selalu basah, itu bukan berarti apakah itu adalah tanda-tanda penyakit jantung gitu dok? Iya, jika bisa jadi jika ada gejala yang lain Oh, gitu, kalau atau ada mungkin gejala yang ya, lain, atau ya. mungkin merupakan suatu semacam ada namanya ya kelainan, memang dia memang punya keluar keringat. Keluar seperti keringat itu, keringat berlebih berlebihan. gitu ya. Ada juga Oke. sindromnya, ada namanya. Sindromnya Ya, ada juga yang seperti ada. itu. Oke. Iya. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, keringat dingin dapat timbul karena tekanan darah tiba-tiba rendah. Iya, fakta ya. Fakta, ya. Ya, jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, terutama saat kita mengalami dehidrasi. Dehidrasi. Ya, dehidrasi ya. Saat dehidrasi itu tubuh kekurangan cairan. Ya. Ya, otomatis akan berusaha untuk kompensasi dengan salah satunya adalah dengan keringat dingin. Dan ini selain keringat dingin mungkin ada gejala pusing kali ya. Betul, pusing, kepala ya, lemas seperti ya. itu. Lemas kadang. juga. Ya. Oke, mitos atau fakta selanjutnya mengenai keringat dingin, yaitu keringat dingin tanda penyakit gula darah. Iya. Wah, ini fakta. Fakta, ya. Oke, ini gula biasanya darah mengarah ke mana nih dok? Iya. Apakah pada saat gula darah turun atau Ya, gimana? ya, tepat sekali ya. Jadi saat gula darah turun atau biasa kita mungkin sudah tahu ya, hipoglikemia. Ya. 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 Saat pada pasien dengan diabetes mellitus, kemudian dia dengan terapi dengan obat gula ya, obat gula baik yang diminum ataupun yang disuntik, Tapi lupa makan. bisa juga lupa makan, atau ya telat makan, atau mungkin mungkin masih dalam penyesuaian dosis ya. Dia sering mengalami gejala atau bisa mengalami gejala itu ya, hipoglikemi, ini keringat dingin. bisa Salah satunya tapi itu salah mengenai satunya. semua jenis diabetes dok ya, baik diabetes tipe 1, tipe 2 bisa Iya, ya. betul sekali. Tapi itu pada penyakit diabetes mellitus dengan hipoglikemia atau gula darah rendah itu tidak hanya dia mengalami keringat dingin, tapi ada gejala yang lainnya ya, seperti pandangan kabur, terus tangan seperti kayak tremor ya, Iya. itu terus
Jadi ada gejala berarti yang memang lain. disertai dengan gejala yang lain. Iya. Betul, selalu disertai dengan gejala yang lain. Oke, mungkin kalau cuma deg-degan katanya ketemu sama calon Apa? mertua, memang itu nggak ada. Cuma pengalaman keringet udah dingin aja ini. ya. Curcol kan. Oh iya, nih, Cocok. sudah lagi ya. Oke. Oke, Iya. selanjutnya Iya. mitos atau fakta mengenai keringat dingin. Keringat dingin ini dok, keringat dingin timbul akibat cemas dan stres. Wah, fakta. Fakta. Fakta Ya, dong. bisa juga Iya, timbul karena cemas betul dan sekali. stres. Ini keringat dinginnya munculnya hanya di tangan, di kaki, di ketiak mungkin Iya, dok. iya. Kalau munculnya tidak selalu ya, bisa Iya. di localize, mungkin bisa di lokal, misalnya di ketiak atau di ujung tangan atau seluruh badan juga bisa. Itu variatif. Nah, Jadi ini fakta dok ya. fakta ya, terutama saat mau ujian ya, Iya. atau mau yang ketemu apa tadi? Mertua. Calon mertua ya. Jadi intinya siapin mental Disebut-sebut dulu nih ya calon lagi. mertua Dr. Haikal. Oke, selanjutnya mitos atau fakta bahwa kekurangan oksigen nih dapat memicu keringat dingin. Mitos atau Fakta. fakta? Fakta. Fakta ya, Dok, ya? Betul sekali, fakta hipoksia ya. Iya, ini karena tubuh kurang oksigen, Kurang oksigen. sehingga darah pun itu tidak adekuat ya untuk memberikan nutrisi pada tubuh kita ya, gitu. Sehingga timbullah keringat dingin dan Ya, tentunya lemas juga dok ya. Tentunya lemas karena keringat dingin itu sebetulnya adalah kompensasi alamiah Oke. dari tubuh kita jika terjadi temperatur tubuh yang meningkat. Oh, Gitu. Jadi memang itu usaha alamiah. tubuh untuk mengeluarkan panas ya. Betul. Untuk mendinginkan. Mendinginkan. Iya, karena tubuh kita panas ya, mungkin karena penyebab sesuatu ya, bisa penyakit. Apapun itu penyakitnya, macam-macam ya. Iya. Bisa infeksi ya. Bisa juga karena obat-obatan atau mungkin yang penggunaan alkohol ya, atau mungkin penyakit-penyakit yang bahkan hipertiroid sering ya, Iya. atau keganasan. Waduh, nah ini juga Menopause juga ada, terus obesitas banyak sekali. Banyak sekali. banyak sekali nih Banyak ya dok sekali, ya. Nah betul. ini juga banyak nih dok yang berpendapat bahwa kalau lagi demam, habis itu keringet dingin keluar. Nah itu merasanya udah sembuh gitu. Iya. Itu bener nggak sih dok? Ya, itu fakta. Fakta Seperti ya, yang, Dok, ya? seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika tubuh kita mengalami demam Iya. atau panas ya, otomatis kemampuan tubuh kita punya kompensasi kan, Untuk mengeluarkan panas, mendinginkan tubuh kita. Akhirnya keluarlah keringat itu dari saraf dia, ada namanya kelenjar keringat, keluar dari keringat itu, biar adem, biar adem. Biar ada. Iya. Oke, Selanjutnya selanjutnya. nih dok, mitos atau fakta bahwa shock atau kaget dapat memicu keringat dingin. Ya, kalau itu juga bisa. Bisa, Pada ya? dasarnya kan kalau kita berbicara Jadi shock atau mitos atau fakta nih dok? fakta. Fakta ya? Fakta, fakta ya. Jadi nggak siap mental, tahu-tahu ketemu calon mertua, Oh, kaget lagi. mantan. Lagi. Jadi ada Baik, Dokter Haikal. Kaget ya dok, ya, itu Kaget, ya. bisa memicu keringat dingin ya keringat dok ya. dingin juga ya. Kecemasan ya. Kecemasan Jadi ya. cemas kan dia kaget, wah ini kenapa nih? Ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta bahwa keringat dingin itu muncul karena masuk angin yang sudah kelamaan. Masuk Ya, kalau- angin nih dok. Ya, kalau untuk istilah masuk angin ya sebetulnya karena tubuh kita biasanya terkena Iya. ada sesuatu ya, ada suatu penyakit sih biasanya ya. Jadi emang kalau judulnya ada suatu penyakit ya itu bisa fakta. Jadi fakta nih dok Bisa ya? fakta. Oke. Iya, bisa menjadi fakta. Tapi kalau dibilang masuk angin sebenarnya Betul. kurang ini ya dok ya. Iya, jadi mungkin maksudnya demam. Demam ya, tetap atau demam. mungkin Oke. gastritis, sakit mah ya. Betul juga, Oke. rasanya kayak apa bersendawa terus ya. Oke. Iya. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta, keringat dingin dapat timbul karena adanya infeksi pada tubuh. Oh, fakta sekali itu. Fakta sekali. Iya. Infeksi itu ada yang infeksi sifatnya dia cepat Ya. ya, ataupun infeksi yang lama ya. Infeksi lama seperti penyakit paru-paru ya. Ya. Mungkin lazim kita dengar TBC ya. Ya. Itu penyakit yang lama. Atau tadi saya sudah sebutkan ada juga kanker atau juga mungkin infeksi yang sangat berat. Nah, itu juga akan menimbulkan gejala tersebut. Tapi tetap tidak hanya keringat dingin saja. Ada gejala lainnya Disertai ya. dengan Iya, gejala gejala lain. lainnya pasti ada. Itu yang jadi kunci. Betul. Oke. Iya. Nah ini tapi perlu digarisbawahi nih dok. Keringat dingin kan biasanya memang kita ya itu tadi normal. Kalau misalnya Iya. kita lagi nervous, Cemas. lagi cemas, tadi kaget dan sebagainya. Tapi ada juga tadi kan sudah disebut-sebut bahwa keringat dingin itu banyak juga yang merupakan tanda dari gejala awal dari Iya. penyakit Penyakit. yang serius. Iya. Nah mungkin Iya. bisa diinformasikan nih dok pada Iya. masyarakat. Gimana caranya kita membedakan apakah ini normal ataupun ini penyakit Iya. yang serius. Ya, oke.
Jadi cara membedakannya adalah mudah sekali ya. Kalau memang itu hanya keringat dingin saja, ya mungkin itu bisa bukan penyakit yang serius ya. Misalnya mungkin tadi kayak cemas, stres, mau saya keringat dingin nih, oh mau ujian itu, atau ada ya mau menghadapi suatu mungkin sidang tesis atau apa. Tapi kalau dia ada gejala penyertanya. Gejala penyerta. Ada gejala penyerta seperti mual ya, muntah-muntah terus, kemudian lemas, kemudian sesak nafas, kemudian ya pusing, seperti orang mau pingsan, gemeteran. Nah, itu berarti ada penyakit yang lain. Iya. Dan yang paling penting ya pada saat keringat dingin itu yang harus kita waspadai adalah apakah itu kegawatan atau tidak gitu. Jadi ya penting itu dikenali bahwa dia hanya keringat dingin atau ada gejala yang lain. ya. Itu yang penting itu. Gitu yang Nah, penting. nih dok, Oke. selain penyakit, apakah keringat dingin bisa muncul karena konsumsi obat-obatan tertentu? Ini mitos atau fakta nih dok? Fakta. 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 Wah, Obat seperti apa nih dok yang aja? bisa memicu keringat dingin? Ya, salah satunya adalah penggunaan yang berlebihan untuk obat-obat antidepresan. Antidepresan ya? Antidepresi ya. Ya. Nah, kita kan tahu depresi ya. Itu salah satunya itu ya. Jadi memang tadi saya sebutkan juga bahwa keringat dingin itu bisa muncul dari berbagai macam penyakit. Juga obat-obatan tentunya. Nah, itu kondisi-kondisi itu yang bisa menimbulkan tadi gejala itu ya. Obat-obatan contohnya itu tadi salah satunya antidepresan, juga ada penggunaan alkohol dan seperti lingkaran nih dok Iya. ya, karena Iya. stres bisa menyebabkan Keringat dingin. Stres, keringat Orang dingin. stres nanti lama-lama menjadi depresi, Ya. minum obat bisa Efek keringat dingin sampingnya juga. keringat dingin juga. Kayak semalakama jadinya ya? Iya, Iya, cuma jadi tentunya- jangan stres-stres ya. Iya, stres ya. Jangan stres. Banyak stres, Iya. jangan Oh, jadi depresi. iya. Oke. Iya. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, keringat dingin dapat muncul karena adanya gangguan hiperhidrosis atau produksi keringat berlebih. Fakta. Fakta. Ya. Jadi adanya suatu hiperhidrosis itu ya itu tadi. Iya. Ada yang sindrom hiperhidrosis. Ini sebabnya apa dok? Kenapa bisa terjadi hiperhidrosis? Ya, kalau hiperhidrosis pada dasarnya adalah itu bahasa lain dari keringat berlebihan. Iya. Gitu. Jadi kalau yang ada namanya bahasa kedokterannya sini ya, idiopatik atau memang sudah bawaan ya, sindrom idiopatik hiperhidrosis itu memang sudah sejak lahir dan penyebabnya tidak diketahui. Jadi Ya, keringatnya salah satunya. berlebih produksinya Iya, ya? itu salah satunya itu. Jadi ini bisa muncul pada sindroma hiperhidrosis? Ya, dibanding yang mungkin ada penyakit yang lainnya tadi yang sudah kita sebutkan itu, sudah saya sebutkan. Nah kalau seperti ini gimana dok cara mengatasinya? nih? Ya, ya kalau untuk mengatasinya tentunya kita juga harus lihat per kasus ya. Keringat berlebihan ini karena memang dia karena penyebabnya apa? Apakah dia karena cemas? Kalau dia karena cemas karena stres, tentunya harus dengan manajemen stres yang baik ya. Gitu. Kedua, karena memang saya tambahkan juga bahwa keringat dingin itu bisa normal ya. Pada saat satu kita berolahraga. Iya. Olahraga otomatis kita mengeluarkan keringat. Atau cuaca yang sangat terik ya, sangat Iya. panas sekali itu akan mengeluarkan. Nah, kembali tadi tetap tipsnya adalah kita harus tahu penyebabnya dulu. Apa dulu? Apakah dia cemas? Iya. Apakah karena stres saja ataukah karena penyakit tertentu? Nah, itu juga apakah mungkin dia mungkin Iya. ruangan terlalu panas dan lain-lain harus. Ya. Nah, ini ada lagi nih dok. Setiap orang kan pasti pada akhirnya ini akan menjadi menopause dan andropause. Iya. Nah, ini mitos atau fakta nih dok bahwa menopause atau andropause dapat memicu keringat dingin. Iya. Fakta. Fakta ya? Fakta ya. Jadi pada saat terutama menjelang menopause Iya. ya dan saat menopause pada awal-awal itu pada seorang wanita itu akan terjadi fluktuatif dari hormon estrogen itu sendiri ya sehingga akibatnya hormon itu terjadi fluktuatif sehingga metabolisme juga akan terjadi peningkatan yang naik turun, otomatis efek salah satunya adalah keringat dingin itu. Jadi itu fakta ya, salah satu gejala kembali. Itu menopause. Kalau andropause ya, Sama andropause ya, Dok, ya? sama. Oh, Andropause sama. juga bisa. Jadi bagi wanita yang sudah mendekati usia 50 tahun, Iya, mungkin betul. kalau tiba-tiba sering mengalami keringat dingin, Iya. mungkin ini pertanda Anda menjelang masuk masa menopause, Menopause, ya. Seperti iya. itu. Iya. Selanjutnya nih dok, tips bagaimana untuk mengetahui bahwa ini keringat dingin akibat hal yang biasa atau akibat karena penyakit yang lebih serius. Ya. Tipsnya adalah harus dikenali dulu bahwa keringat dingin itu merupakan satu gejala saja atau gejala utama atau hanya keringat dingin atau ada gejala yang lain. Saya kira tipsnya itu saja. Kalau gejala yang lain sudah saya sebutkan tadi, ada gejala-gejala sesak nafas, mungkin badannya bengkak,
penurunan berat badan, ya, penurunan nafsu makan, lemas dan lain-lain. Kalau hanya keringat dingin mungkin ya boleh kalau memang sudah cukup lama bisa dikonsultasikan ke dokter. Iya, baik Dok, terima kasih untuk penjelasannya, sangat bermanfaat. Dan setelah ini ada apa Dokter Alin? Ya, setelah ini bakalan ada cara sehat nih. Cara sehatnya sangat menarik. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ayo Hidup Sehat.